Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang the basic elements of organizing. Untuk yang pertama, elements yang pertama adalah job specialization. Jadi job specialization ini keseluruhan tugas suatu organisasi dipecah dan juga dibagi menjadi beberapa bagian komponen yang lebih kecil. Contohnya di sini adalah Walt Disney. Ketika Walt Disney ini memulai usahanya, dia melakukan semua tugasnya sendiri, seperti menulis kartun, menggambar, menambahkan suara pada karakter, sampai dengan memasarkan produknya ke bioskop. Nah, ketika bisnisnya semakin tumbuh, dia akhirnya meng-hire orang lain untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, apa saja keuntungan dari job specialization ini? Yang pertama adalah melatih keahlian. Jadi, seseorang yang melakukan tugas yang sama akan menjadi sangat mahir. Contohnya, ada orang yang memiliki skill komunikasi. Nah, skill ini dilatih secara terus-menerus sampai pada akhirnya dia bisa menjadi seorang public speaker. Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu. Untuk efisiensi waktu transfer antar tugas itu menjadi berkurang. Jadi lebih efisien. Contohnya, ada 2 tugas, yaitu tugas statistik dan juga dasar manajemen. Nah, 2 tugas ini dibagi 2 orang, A dan juga B. Untuk yang A mengerjakan tugas statistik dan B mengerjakan tugas dasar manajemen. Nah, kalau mereka sudah selesai, mereka bisa mengerjakan untuk yang tugas-tugas berikutnya. Yang ketiga adalah semakin sempit suatu pekerjaan, semakin mudah mengembangkan peralatan khusus untuk membantu pekerjaan itu. Untuk yang keuntungan yang keempat, ketika seorang karyawan tidak ada atau mengundurkan diri, manajer dapat melatih seseorang yang baru dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kemudian ada keuntungan dan juga ada limitation-nya juga. Nah, limitation-nya itu seseorang yang mengerjakan sesuatu yang sama, mereka akan merasa bosan. Jadi, mereka merasa tidak ada challenge lagi untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, hal ini bisa menurunkan kinerja dari karyawan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ada alternative of specialization. Nah, ada 5 alternatif. Yang pertama adalah job rotation. Jadi job rotation ini yang berkaitan dengan perpindahan posisi dalam pekerjaan dengan level yang sama. Contohnya adalah di dalam suatu bank, ada seseorang yang bekerja sebagai teller. Nah, besok dia akan dirotasi menjadi seorang customer service. Begitu seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kejenuhan dan juga meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Tapi alternatif ini memiliki kelemahan. Dia belum bisa meningkatkan motivasi atau kepuasan karyawan. Awalnya mungkin bisa membuat karyawan itu merasa satisfied, tapi lama-kelamaan dia juga akan merasakan hal yang sama, yaitu jenuh. Nah, alternatif yang kedua adalah job enlargement. Job enlargement ini meningkatkan jumlah pekerjaan. Nah, contohnya dalam suatu rumah sakit, perawat itu memiliki tugas mengecek infus dan juga mengambil sampel darah pasien. Nah, ketika diterapkannya job enlargement ini, mereka tugasnya yang semula 2 tadi akan bertambah menjadi 4. Tugasnya apa saja? Mengantarkan makanan pada pasien dan juga memberikan penyuluhan kepada keluarga pasien mengenai cara merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk yang kekurangannya job enlargement ini, yang pertama adalah biaya pelatihan yang biasanya meningkat. Kemudian pekerja berpendapat bahwa upah mereka harus ditingkatkan. Kenapa? Karena mereka melakukan lebih banyak tugas. Nah, yang ketiga, dalam banyak kasus ini pekerjaan juga tetap membosankan. Kemudian job enrichment. Job enrichment ini, kalau misalnya tadi job enlargement secara horizontal, kalau job enrichment ini secara vertikal. Contohnya, misalnya ada suatu perusahaan yang seorang karyawan itu semulanya jabatannya adalah staff. Kemudian staff ini akan dinaikkan jabatannya menjadi seorang pimpinan suatu divisi.
Nah, sebelum naik ke jabatan tersebut, perusahaan ini meminta untuk karyawan tersebut mengambil kuliah lagi dan juga mengikuti training-training untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Tapi pendekatan yang job enrichment ini memiliki kelemahan, sistem kerjanya perlu dianalisis sebelum enrichment. Tapi hal ini jarang terjadi karena manajer seringkali dia melakukan keputusannya itu secara sepihak. Jarang ada manajer yang meminta preferensi karyawan ketika akan melakukan enrichment. Kemudian yang keempat adalah job characteristic approach. Job characteristic approach ini memiliki 5 dimensi inti. Ada skill variety, yang mana skill variety ini adalah jumlah hal yang dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan. Kemudian tes identity, sejauh mana pekerja mengerjakan bagiannya yang lengkap atau dapat diidentifikasi dari total pekerjaan. Kemudian tes significance, bagaimana caranya supaya seseorang bisa memahami pentingnya suatu tugas. Yang keempat adalah autonomy. Autonomy ini tingkat kontrol yang dimiliki karyawan atas pekerjaannya. Yang kelima adalah feedback, sejauh mana seseorang tahu seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, setelah dimensi dari core dimension ini sudah terpenuhi, maka hasilnya adalah mereka mengetahui bahwa pengalaman ini sangat berarti untuk suatu pekerjaan. Kemudian mereka tahu pertanggungjawaban dalam suatu pekerjaan itu akan berpengaruh pada outcomes of the work-nya. Kemudian knowledge of the actual results of work activities. Jadi mereka tahu bahwa pekerjaannya ini, oh ya, saya sudah mengerjakan sesuai dengan job desk-nya. Saya belum sesuai dengan job desk-nya. Nah, setelah itu personal and work outcomes. Jadi kalau semuanya ini sudah terpenuhi, dia akan memiliki high internal work motivation. Jadi mereka akan merasa termotivasi tinggi. Kemudian kalau sudah termotivasi tinggi, mereka memiliki kualitas kinerja yang bagus. Kemudian mereka juga akan merasakan high satisfaction with the work. Jadi mereka akan memiliki kepuasan dalam bekerja. Dan juga yang terakhir adalah low absenteeism and turnover. Jadi absensinya nanti dia akan menurun karena mereka akan lebih rajin dan juga turnover-nya juga menurun. Kemudian kembali lagi di alternatif ini, yang alternatif yang kelima yaitu work teams, yang mana work teams ini tim kerja bisa memberikan tugas khusus kepada anggotanya, memantau dan mengontrol kinerjanya sendiri, dan juga memiliki otonomi atas penjadwalan kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah departmentalization. Yang pertama ada functional departmentalization, yaitu mengelompokkan pekerjaan yang melibatkan kegiatan yang sama atau serupa. Jadi, tapi kata fungsi di functional departmentalization ini berarti fungsi organisasi seperti finance and production, bukan fungsi manajerial dasar yang planning atau controlling. Nah, keuntungannya dari functional ini, setiap departemen dapat dikelola oleh para ahli di bidang fungsionalnya masing-masing. Contohnya, marketing expert yang menjalankan fungsi pemasaran. Nah, kemudian koordinasi kegiatan di dalam setiap departemen ini lebih mudah. Jadi, itu adalah kelebihan dari functional departmentalization. Tapi dia juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya pengambilan keputusan cenderung menjadi lebih lambat dan juga lebih birokratis. Misalnya dalam suatu produk, keputusan dalam menentukan apakah produk baru itu gagal. Nah, penyebabnya apa? Apakah memang kekurangan produksi atau mungkin promosi pemasarannya yang memang buruk. Kemudian yang kedua adalah product departmentalization. Jadi mengelompokkan produk atau grup produk. Nah, kelebihannya yang pertama itu
semua kegiatan yang terkait dengan satu produk atau beberapa kelompok produk dapat dengan mudah diintegrasikan dan juga dikoordinasikan. Yang kedua, kecepatan dan juga efektivitas pengambilan keputusan ini bisa meningkat. Yang ketiga, kinerja produk individu atau kelompok produk dapat dinilai lebih mudah dan juga objektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas departemen untuk hasil kegiatan mereka. Nah, untuk kekurangannya, biaya administrasinya naik. Kenapa? Karena masing-masing departemen harus memiliki spesialis fungsional sendiri. Misalnya, untuk riset pasar, itu mereka harus punya marketing expert, dan juga analisis keuangan mereka juga harus memiliki finance expert. Kemudian yang ketiga adalah customer departmentalization. Mengelompokkan kegiatan untuk merespons dan berinteraksi dengan pelanggan atau kelompok pelanggan. Nah, kelebihannya atau keuntungannya pendekatan ini, mereka bisa menggunakan spesialis yang terampil untuk menangani pelanggan yang unik atau kelompok pelanggan. Jadi biasanya kan kita sering untuk menemui pelanggan-pelanggan yang unik, yang banyak maunya. Akan tetapi dengan pendekatan ini koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tidak melakukan terlalu banyak promosi hanya dalam satu area. Jadi harus lebih dari satu area. Kemudian location departmentalization, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah geografis yang ditentukan. Jadi keuntungan utama dari departementalisasi lokasi ini memungkinkan organisasi merespons dengan mudah karakteristik pelanggan dan juga lingkungan yang unik di berbagai wilayah. Tapi sisi negatifnya, staf administrasi mungkin lebih banyak diperlukan karena organisasi harus melacak unit di lokasi yang tersebar. Kemudian yang berikutnya adalah reporting relationship. Yang pertama adalah chain of command. Jadi garis wewenang yang jelas dan juga berbeda antara posisi dan dalam suatu organisasi. Nah, chain of command ini ada dua tipe. Yang pertama adalah unity of command, yang menunjukkan bahwa setiap orang dalam suatu organisasi itu harus memiliki hubungan pelaporan yang jelas hanya dengan satu atasan. Yang kedua adalah scalar principle, yang menunjukkan bahwa harus ada garis wewenang yang jelas dan tidak terputus, yang memanjang dari posisi dari terendah sampai dengan posisi yang tertinggi dalam suatu organisasi. Kalau yang span of management itu adalah the number of people who report to particular manager. Jadi sebagian lain dari membangun hubungan pelaporan adalah menentukan beberapa banyak orang yang akan melaporkan pada masing-masing manajer. Kemudian yang berikutnya adalah distribution authority. Jadi dua masalah khusus yang harus ditangani manajer ketika mendistribusikan wewenang itu adalah mendelegasikan dan juga desentralisasi. Yang pertama ini ada authority, yang berarti kekuatan yang telah disahkan oleh organisasi. Kemudian delegation, proses di mana seorang manajer memberikan sebagian dari total beban kerjanya kepada orang lain atau karyawannya. Kemudian decentralization, pendelegasian kekuasaan dan wewenang secara sistematis di seluruh organisasi kepada manajer, baik itu manajer tingkat menengah maupun tingkat bawah. Contohnya adalah desentralisasi ini, contohnya Asian Games kemarin yang ada di Indonesia. Walaupun pemerintahnya terpusat di Indonesia, tapi pelaksanaannya ada di Jakarta dan juga Sumatera Selatan. Nah, penyelenggaraan acara ini diserahkan kepada pemerintah daerah dan juga tetapi mereka tetap melakukan kontrol. Jadi penyelenggaraan acara pada pemerintah daerah tapi tetap terkontrol. Nah, untuk yang sentralisasi ini contohnya adalah Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses delegasi itu? Delegation process itu ada 3. Yang pertama adalah manajer memberikan tanggung jawab atau memberikan tugas kepada bawahan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, manajer dapat memberikan kekuasaan kepada bawahan untuk meminta informasi yang diperlukan, misalnya informasi dari file-file rahasia atau meminta arahan dari sekelompok pekerja lain. Nah, yang ketiga adalah manajer menetapkan akuntabilitas bawahan. Jadi, bawahan itu menerima kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah the need for coordination. Coordination ini ada 3. Yang pertama adalah pulled, yang kedua adalah sequential, dan juga reciprocal. Untuk yang pulled, ketika unit beroperasi dengan sedikit interaksi, hasilnya dikumpulkan di tingkat organisasi. Ini dalam kata lainnya adalah polling. Kemudian yang kedua, sequential, itu adalah ketika output dari satu unit menjadi input untuk unit lainnya secara berurutan. Jadi yang ketiga adalah reciprocal, saat kegiatan dua arah antar unit. Jadi di sini kalau kegiatan dua arah antar unit ini ada discuss antara satu unit dengan unit yang lain. Kemudian yang terakhir adalah coordination. Coordination ini ada structural coordination techniques dan juga ada electronic coordination. Kalau yang structural itu beberapa perangkat yang paling berguna untuk menjaga koordinasi antar unit yang saling tergantung adalah hierarki manajerial, kemudian aturan dan juga prosedur, peran penghubung, gugus tugas, dan juga integrasi departemen. Jadi kalau yang struktural ini terstruktur dan juga sistematis, disesuaikan dengan struktur organisasinya. Kemudian kalau yang electronic coordination ini, kemajuan teknologi informasi juga menyediakan mekanisme yang berguna untuk koordinasi. Contohnya di sini adalah email. Jadi walaupun di selain struktural yang secara langsung, koordinasinya itu juga bisa koordinasi melalui elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Contohnya salah satu di sini adalah email. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.